Allahumma hadhi minka wa ilaika wa taqabbal minni ya karim, baru langsung di crash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, 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 alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat semuanya jemaah yang ada di Majelis Ta'lim Ngopi Sedekah yang sangat saya banggakan. Yang terhormat muhibin Ngopi Sedekah yang ada di media sosial baik YouTube, TikTok dan lain sebagainya, yang sangat-sangat saya banggakan, dan semoga diberikan kehidupan yang berkah fid dunya hatta al-akhirah, amin Allahumma amin. Di dalam bulan yang penuh hikmat ini, atau bulan yang penuh berkah ini, mari kita mengharapkan di bulan yang penuh berkah ini, mengharapkan hati kita tajlub minallah, yaitu tertarik ibadah menyang Allah. Di antaranya ibadah menyang Allah itu adalah yang kita lakukan setiap saat, yang kita lakukan setiap waktu, yaitu sholat 5 waktu yang dimulai zuhur sampai subuh. Itu yang ibadah yang sangat mulia, betul-betul kita mengabdi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada ibadah yang harian atau ibadah yang mingguan, yaitu ibadah sholat Jum'ah bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan. Oleh sebab itu Islam mengajarkan untuk mendekatkan diri setiap saat, setiap detik, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Itu Islam mengajarkan untuk mendekatkan diri pada Allah. Hakikatnya adalah manusia itu adalah hamba yang betul-betul mendapatkan perintah untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Artinya setiap langkah kita ibadah. Makanya ahli tafsir menafsirkan bahwa ibadah orang yang mukmin, ibadah orang-orang yang Islam, orang Islam itu semuanya diantaranya apa? Diantaranya bekerja juga ibadah, jualan juga ibadah, bekerja, makan, minum juga ibadah. Kalau betul-betul kita mempunyai ilmu, supaya apa? Ibadah kita betul-betul menuju ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah semuanya yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita menghadapi atau melaksanakan ibadah tahunan, yaitu ibadah Idul Kurban atau Idul Adha, di mana kadang semuanya di jenjang masyarakat kita di kota-kota itu hebat dengan gaya untuk menjadi seorang penyembelih keroyokan, Pak, karena di kota itu ada bayarannya, beda dengan di desa. Di kota itu penyembelihan ada bayarannya, makanya orang yang ahli dan tidak itu biasanya ikut tampil untuk menuju apa? Menuju rupiah mau.
Jadi wong sing gak ngerti juga tampil menyembelih, wong sing paham juga tampil. Kadang wong sing paham niku channel gak pate ono. Tapi wong sing gak paham akeh-akehan channel. Lah iku la ilaha illallah. Itu zaman sekarang. Makanya saya hidup di kota ini serba kendel. Nek kalau towo. Karena apa? Kita spesialisnya. Kalau kita tidak tahu, tidak apa, itu bahaya besar. Sebagai kita padahal orang di sekeliling kita ada yang tidak tahu, tapi begitu tampil bahkan merusak cara penyembelihannya itu tidak sah atau tidak tidak menjadikan hewan itu menjadi halal untuk dimakan semuanya. Kali ini pada malam hari ini saya akan membeberkan yaitu cara penyembelihan yang sah atau yang mengikuti sunnah beliau Rasulullah dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya setiap penyembelihan itu harus kita menyiapkan alat-alat kita untuk menyembelih, yaitu pisaunya yang tajam. Jadi pisau itu harus tajam. Karena apa? Karena hewan di situ akan teriak-teriak bahwa ketika akan disembelih geladinya atau pisaunya itu tumpul, itu akan jerit-jerit. Bahkan hewan yang disembelih itu akan menagih janji. Menagih janji ketika sumben berhadapan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi banyak harus tajam. Jadi kuncinya harus tajam. Terus yang dibeleh apa? Yaitu penyembelihan harus memotong hulkum atau jalan nafas. Jalan nafas harus putus. Yang kedua jalan mari itu jalan makanan. Jadi yang besar ini Pak, golongan yang besar itu harus potong, dan jalan nafasnya antara sini dan sini urat-uratnya itu harus putus. Itu syarat dan rukun. Ketika ini tidak putus maka korbannya tidak, penyembelihannya tidak sah. Bahkan dagingnya itu menjadi haram atau bangkai. Nah itu makanya ya Allah, itu sangat kita hati-hati betul-betul bagi orang-orang yang yang menjadi amanah untuk menyembelih hewan kurban. Itu harus hati-hati, karena setiap kamu gagal untuk menyembelih maka akan menanggung dosa-dosa orang yang memakan. Nauzubillah min dzalik. Mangkane ojo mbok gedhekno wajire tok yo, tapi sampean itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kambing itu akan menjadi akan menagih janji. Aku dibiyen mbok ngene no, aku dibiyen mbok ngene no. Niku luar biasa. Dan ketika mau akan menyembelih harus membaca apa? Ya, paling minim kudu kita itu wudu, harus suci. Harus suci. Dan lebih sempurna yaitu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanya ada yang di Jawa itu pengalaman saya itu ketika menyembelih kambing. Kenapa kadang kambing itu santai warus ambune. Gitu, santai apa jenis wapek ya. Itu karena penyembelihannya itu sangat keliru. Nah, ketika kambing ketika nafasnya itu masuk ke dalam itu baru kita krek. Nah, itu akan bisa menambahi atau bisa mengurangi bau kambing. Jadi tarik kita krek. Ambekan nih loh. Nah, keluar masuk. Ketika masuk kita krek. Jadi nafas yang tersisa dalam itu keluar sama darah-darah yang keluar. Itu bisa menimbulkan yaitu bau tidak apek.
Itu sudah saya praktekkan ketika ada 2 kambing, yang satu yang penyembelihan ala Ustadz Robi Sedekah, yang satu ala wong liya. Ini saya buktikan, jajal belianmu kuwi apa ngendi. Ternyata saya lebih bisa tata cara seperti itu. Itu bisa menjadi kambing yang saya sembelih itu tidak apek atau tidak halus. Ya ternyata dengan nafas itu. Kalau nafas itu bareng miline banyu maka apeknya hilang. Dadak brus dia tono terus mbok sembelih. Oh lah, karena apa? Nyedot. Nah, nyedot malih. Nah, seperti itu. Terus lagi akan membaca membaca setelah bismillah itu harus membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kadang boten boten dipraktekkan orang-orang yang penyembelih. Kadang bingung sapi mancal-mancal. Bingung santai mau bismillah tok. Karena keberkahan itu harus diawali dengan doa-doa, ritual-ritual yang betul-betul diajarkan Nabi. Karena jarang orang yang mempraktekkan ini, jarang. Karena dengan apa? Dengan nafsu untuk menjadi penyembelih. Nah, dengan apalagi di seluruh Nusantara itu banyak yang tidak ahli menyembelih tapi menyembelih. Terus yang ketiga yaitu membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus doa lagi apa yang diucapkan untuk penyembelih, yaitu Allahumma hadhihi minka wa ilaika wa taqabbal minni ya karim. Itu juga baru doa itu berarti takbir, bismillah, terus sholawat, terus takbir, terus doa ini Allahumma hadhihi minka wa ilaika wa taqabbal minni ya karim, baru langsung di-crash. Nah, insya Allah dengan tata cara seperti itu akan penyembelihannya akan menjadi penyembelih yang halal, yang sah untuk agama dan untuk masyarakat, bisa menikmati hewan kurban yang sangat spesial, yang sangat bagus, yang sangat halal dan thayyibah, sehingga menjadi hewan kurban atau daging yang kita masak akan bisa menambahkan pengetahuan kita, akan bisa mencerdaskan anak bangsa kita, sehingga kita menjadi betul-betul umat yang terbaik, umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian kami aturkan, semoga kata-kata saya ini bisa manfaat untuk kalian semua, agar kita waspada bahwa orang yang paling top yaitu orang yang selalu aktif dalam kebaikan untuk menuju ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.